Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafikawati SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SMP ITI Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 angkatan kedua di LPTK Universitas Islam Negeri Fatmawati, Kota Bengkulu. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pendidikan agama Islam pada kelas 9 pada materi beriman kepada qada dan qadar, berbuah ketenangan hati. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah hari ini? Baik. Apakah ada rasa sedih? Ya. Apakah ada rasa bahagia? Apakah ada rasa kecewa? Masya Allah, berarti kita dalam keadaan gembira, bahagia. Kalau seandainya ada yang lagi sedih, banyak-banyaklah mendekatkan diri kepada Allah. Kalau lagi duka, kita doakan semoga cepat berlalu kedukaannya. Oke, kepada ketua kelas dipersilakan pimpin doa sebelum belajarnya. Ready. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni wazidni ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahli. Amin. Salam for teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca surat pendek terlebih dahulu, yaitu surat An-Nas. Kita bersama-sama membaca ta'awuz. Wahid, itsnan, tsalatsa. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah membaca surat-surat pendek untuk menenangkan bisa menenangkan hati-hati kita di nantinya untuk menerima pembelajaran kita kali ini. Tapi selain dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melalui kitab-kitab Allah yang sudah kita baca tadi, yaitu surat-surat pendek, surat An-Nas, kita lanjutkan dengan cinta kita terhadap tanah air kita, nasionalisme kita, lagu nasionalisme kita Garuda Pancasila. Kepada anak-anak ustazah, kita persilakan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ada sedikit ice breaking dari ustazah kita tentang penjelasannya. Kalau mengambilnya pas disebut sikat. Kalau disebut sikat, baru nanti diambil. Kalau sikut, pegang sikut. Kalau sakit, pegang perut. Sakit. Kalau sekat, di tangan 2. Sekat. Ya, paham? Paham is breaking kita? Oke.
Kita bagikan terlebih dahulu per kelompoknya. Kuning. Kopi. Nah, segala warna boleh. Ya. Masih Ustazah. Oke, kita mulai. Berdua ya, berdua. Oke, tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, dua. Oke, lanjut. Pelajar speaking kita itu tentang sikat, sikut, sakit dan sekat. Ya, sikat, sikut, sakit dan sekat. Oke, sudah mulai. Sakit, sikut, sakit, sikut, 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 sakit, 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 sekat, 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 sakit, sikut, sikut, sekat, sekat, sakit, sikat. Oke. Setelah kita ice breaking, menyenangkan hati kita, bergembira, baru kita memasuki pada materi pembelajaran kita kali ini tentang beriman kepada qada dan qadar. Tapi sebelum Ustazah menjelaskan materi tentang beriman kepada qada dan qadar itu, Ustazah mau tahu dulu, siapa yang tahu itu qadar? Ada yang tahu? Siapa yang tahu itu qada? Ada yang tahu? Kalau yang ada yang tahu, yang boleh tunjuk tangan. Apa nak? Oke, silakan. Oke, qadar adalah perwujudan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya ada? Anazah, qada artinya adalah keputusan, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan, mewujudkan atau menjadikan. Sedangkan qada secara istilah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu sejak zaman azali. Oke. Kita kasih nilai A+ untuk teman kita. Luar biasa. Semoga jawabannya udah benar. Semoga teman-teman yang lainnya bisa juga. Kita belajar kembali ke materi tentang qada dan qadar. Indikator pembelajaran yang akan kita pelajari menjelaskan arti qada dan qadar, menjelaskan hubungan antara qada dan qadar, menjelaskan ketentuan baik dan buruk Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan dalil nakli tentang qada dan qadar. Masuk ke materi kita, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Pengertian qada dan qadar. Yang kedua, hubungan antara qada dan qadar. Yang ketiga, ketentuan baik dan buruknya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dalil nakli dan akli yang akan kita pelajari pada beriman kepada qada dan qadar yang di kelas kita untuk semester 2 kali ini. Arti dari qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah yang sudah ditentukan sejak awal seperti penciptaan manusia dengan berbagai bentuk fisik, warna kulit, dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi, qada itu adalah ketetapan Allah, nak. Semua yang sudah ditetapkan sama Allah, baik warna kulit, apalagi penciptaan terhadap manusia, bentuk fisik, itu sudah ketetapan sama Allah. Itu yang namanya qada. Yang qadar adalah ketetapan Allah yang berkaitan dengan usaha dan pilihan manusia. Jadi qadar itu adalah ketetapan dari usaha. Memang ketetapan Allah juga, cuman berkaitan dengan usaha dan pilihan manusia. Contohnya pilihan terhadap kita mau menjadi apa, itu adalah pilihan. Mau hidup seperti apa, itu adalah pilihan kita. Itu contoh dari qadar.
Ana mau jadi seorang dokter. Itu pilihan kita. Itu yang dinamakan qadarnya. Ana mau menjadi ibu rumah tangga. Itu pilihan kita. Dengan alasan-alasan yang tertentu. Itu pilihan kita. Meskipun Allah menentukan garis besar kehidupan kita. Meskipun kalau yang kita inginkan itu belum tercapai. Contoh, kita mau jadi dokter. Ternyata takdir kita, kodok kita tidak mendapatkan cita-cita. Malah kita menjadi seorang guru. Itu berarti udah ketetapan Allah. Walaupun ketetapan Allah, qadar itu adalah berkaitan dengan usaha dan pilihan kita. Sudah bersungguh-sungguh anazah, sudah ikut les, sudah ikut bimbel, sudah belajar. Tapi masih juga anak belum dapat jadi dokternya. Malahan anak dapat jadi guru biologinya. Berarti itu sudah ketetapan Allah. Itu yang namanya, saya bilang tadi, qadar kita. Nah, manusia tetap memilih kebebasan untuk memilih dan berusaha. Contoh qada, kita tidak bisa memilih keluarga kita. Kita tidak bisa memilih, Ana maunya dilahirkan sama presiden. Coba orang tua Ana jadi presiden. Nggak bisa kita seperti itu, nak. Memilih menjadi orang tua, atau dilahirkan oleh siapa, atau memilih warna kulit. Nggak mungkin orang Afrika itu bilang, cobalah Ana dapat orang Inggris. Ana ini jadi orang Inggris, kulitnya putih-putih. Kalau Afrika itu kan kulitnya hitam-hitam. Nggak bisa kita meminta seperti itu. Ya kan? Karena mereka memang tinggal di Afrika. Kalau Afrika itu kan memang daerah yang panas. Jadi wajar kalau dia kulit putih nanti mutung kulitnya. Jadi sudah ada ketetapan Allah terhadap kondisi alam, terhadap kitanya yang diciptakannya. Memang Allah sudah menetapkan itu. Jadi semuanya itu ada hikmahnya, nak. Kenapa orang Indonesia itu, orang Asia itu sawo matang? Karena banyak di pinggir pantai. Kalau seandainya dia putih kayak orang Inggris atau orang Eropa, orang Belanda, itu bisa mutung kulitnya setiap hari. Mutungnya itu jelek loh. Jadi Allah itu sudah ada ketetapannya terhadap kita. Tapi kalau orang Indonesia, kenapa orang Indonesia banyak yang sawo matang, kuning langsat? Karena itu, karena kondisi dan keadaan alam. Berarti sudah ada apa? Sudah ada ketetapan dari Allah. Nah, qadar itu bisa memilih untuk belajar, bekerja, dan beribadah untuk mencapai tujuan hidup kita. Jadi intinya, Allah sudah menentukan segala sesuatu. Namun manusia tetap memiliki peran dalam menjalani hidupnya. Kita harus tetap berusaha dan berdoa, serta menerima dengan ikhlas segala ketetapan Allah. Jangan pula kita mengeluh, nak, ay Allah, anak padahal mau jadi dokter, ngapa Allah jadi anak seorang guru? Enggak, itu sudah, semuanya sudah diatur oleh Allah. Di mana diaturnya? Di Lauhul Mahfuznya Allah. Pertemuan kita kali ini juga, nak, waktu mengambil pembelajaran seperti ini juga sudah ketetapan Allah. Tidak campur tangannya Allah. Jadi kita bangga terhadap diri kita karena kita dapat pernah belajar di sini. Itu sudah ketetapan dari Allah. Nah, pesan moralnya kita harus bersyukur atas apa yang dimiliki dan tidak boleh mengeluh atas kekurangan kita. Harus terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau seandainya sudah ketetapan Allah, kita menjadi seorang guru, berarti kita terima, kita jalani. Karena itu adalah ketetapan yang sudah kita memilih pembelajaran kita kemarin, memilih usaha kita kemarin. Karena kita sudah berusaha loh, kecuali kalau lepas tangan, nak. Maksudnya, anti tidak mau berusaha, tapi ingin jadi dokter, ya tidak bisa. Anti tidak sekolah, tapi mau jadi sarjana, ya nggak bisa. Anti nggak mau berusaha, belajar, tapi maunya pintar, berbahasa, nggak bisa. Segala sesuatu itu sudah kita jalani. Tapi ketetapannya Allah yang mengatur itu semua. Lanjut. Nah, hubungan antara qada dan qadar. Apa hubungannya antara qada dan qadar tersebut? Hubungannya, takdir itu ada dua macam. Ya, hubungannya kita bahas dulu tentang takdir ada dua macam. Takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Ketetapan Allah yang masih bisa dipengaruhi oleh usaha manusia.
seperti kesembuhan dari penyakit atau keberhasilan dalam belajar. Ustaz contohkan seperti ini, kesembuhan dari penyakit. Nah, mana tahu waktu COVID dulu, kita banyak tuh yang kena penyakit COVID, virus COVID-19. Usaha kita apa? Berobat, mengisolasi diri kita. Tidak boleh kita keluar. Itu apa? Itu takdir kita. Takdir kita ada yang kena kan? Takdir kita mendapatkan kena virus tersebut. Cara apa? Cara bagaimana kita menyembuhkannya ya? Kita berusaha, ikhtiar. Dengan apa? Dengan berobat. Dengan apa? Dengan mengisolasi diri kita. Tidak keluar rumah, tidak bertemu dengan orang lain. Karena kenapa? Karena kondisi kita pada saat itu sudah ada ketetapan Allah. Pada zaman itu, tahun itu, ada ketetapan Allah tentang virus COVID-19 tersebut. Siapa yang menghendakinya? Enggak ada anak yang menghendakinya. Siapa yang bisa menyangka bakal ada seperti itu? Kita diisolasi, enggak boleh keluar rumah, enggak boleh bertemu orang banyak, enggak boleh berkumpul kayak sekarang. Siapa yang menghendakinya? Allah. Itu semua sudah ketetapan dari Allah. Dengan cara apa kita menyembuhkan terhadap penyakit itu? Ya, tentang berobat. Kita berusaha berobat. Banyak yang kena, banyak yang kena. Banyak juga yang meninggal, banyak juga yang meninggal. Nah, kita bahas tentang takdir mubramnya. Ketetapan Allah yang sudah pasti terjadi dan tidak bisa dirubah oleh usaha manusia seperti kematian atau bencana alam. Kematian nak nggak bisa kita rubah. Mau kita lagi duduk sehat-sehat, plek kata Allah itu sudah waktunya cabut. Sudah meninggal nak. Wih padahal dia tidak sakit loh. Barusan tadi ketemu sama anak. Itu banyak kejadian sama ustazah. Padahal barusan nelpon. Suaranya itu belum habis dari telinga ustazah. Dengar kabar berapa menit kemudian sudah nggak ada, meninggal. Itu apa? Itu ketetapan Allah yang mubram. Tidak bisa kita ubah. Tidak bisa kita mengelak. Kalau sudah waktunya, mau dia bayi, mau dia sudah tua renta, mau dia masih muda. Kalau memang sudah ketetapan Allah saat itu, kita sudah tidak ada, Allah langsung ambil. Walaupun kadang anak sudah tua renta, masih belum kata Allah waktunya untuk meninggal, tidak meninggal nak, belum meninggal juga. Kadangan maaf ngomong, kadangan mungkin sudah mengeluh dia. Ya Allah, aku ini sudah tua. Maaf ngomong, mau dicebokin, mandi harus dimandikan. Pernah kita ketemui? Pernah. Saya pernah menemuinya juga seperti itu. Tapi waktunya belum, Allah memanggilnya, belum dapat. Nah, itulah yang disebut dengan takdir mubram. Jadi, iman kepada qada dan qadar membuat seseorang menjadi lebih sabar saat menghadapi musibah. Tidak sombong saat mendapatkan keberkahan atau kenikmatan. Tidak sombong kita. Karena kenapa? Karena itu ada masanya, nak. Ada waktu yang akan kita lewati. Makanya Ustazah bilang seperti itu. Kenapa? Ustazah juga pernah merasakan seperti anti. Pernah Ustazah merasakan. Anak SMP, maaf ngomong, centil, heboh, beriang-riang. Itu pernah dirasakan? Pernah. Karena kenapa? Karena itu akan dilalui. Setiap manusia, kita akan melalui itu. Bagaimana perjuangan ke sekolah dulunya, yang pernah Ustazah ceritakan. Kenikmatan-kenikmatan itu tidak akan pernah lupa, nak. Jadi memori ingatan. Saat kita sekarang, contoh saat Ustazah sekarang. Karena masa itu tidak akan bisa lagi Ustazah mengulanginya. Ustazah mengulanginya apabila melihat anti-anti. Kalau melihat anti-anti langsung Ustazah kembali memori. Oh, kayak gitu memang anak SMP. Anak SMP itu mau mencari, Ustazah dulu mau mencari. Iko kenapa dilarang? Ngapu dilarang terus? Pernah Ustazah mengalaminya. Banyak nian larangan. Tapi akhirnya sekarang udah berumur, udah menjadi pula orang tua, baru tahu, oh itu
Itu maksud dari larangan-larangan itu. Makanya Allah juga ada tetapannya, larangan melakukan apapun, memberikan kewajiban kita sebagai manusia. Ini kewajibannya loh. Ini ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah loh. Nah, seperti itu. Itu pada materi kita kali ini. Langsung kesimpulan kita pada konsep qada dan qadar. Mengajarkan kita untuk percaya akan ketetapan Allah. Namun tetap berusaha dan berdoa. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh bermakna. Paham nak? Insya Allah paham. Karena memang ini konsepnya. Konsep kita terhadap qada dan qadar kita. Takdir yang dapat kita rubah sendiri atau takdir yang sudah mempunyai ketetapan Allah. Itu semuanya sudah diatur sama Allah. Kalau kita meminta, boleh meminta? Boleh. Tapi kalau ketetapan Allah, ya sudah ketetapan Allah, itu sudah pada finishnya Allah. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, lanjut. Ada firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 berikut. Boleh dibaca sama Farsya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Masya Allah. Intinya, Allah sudah menentukan segala sesuatu, namun manusia tetap memiliki peran dalam menjalani hidupnya. Jadi Allah itu sudah menetapkannya, nak, tapi tetap peran kehidupan itu kita yang menjalaninya. Itu inti dari qada dan qadar tersebut. Jadi Allah sudah menentukan segala sesuatunya, nak, namun manusia tetap memilih peran dalam menjalankan hidupnya. Kita harus tetap berusaha dan berdoa, serta menerima dengan ikhlas segala ketetapan Allah. Kadang merasa kita lelah, lelahnya ndok, jadi anak SMP terus, nanti akan berlalu masanya. Malaikat yang tidak pernah, nak, dia nyuruh trompet, terus sampai akhir dunia ini berakhir, itulah kerjanya. Tidak ada yang ngeluh sama Allah, ya Allah, aku ini mau coba nyabut nyawa atau coba-coba memberi rezeki kepada orang, manusia, pada makhluk-makhluk yang engkau ciptakan. Enggak ada, nak. Karena apa? Karena dia tidak ada hawa nafsunya. Kalau kita manusia dikasih Allah, adanya hawa nafsu. Keinginan. Hawa nafsu itu ada yang positif, ada yang negatif. Segala sesuatu yang kita hidup di dunia ini, ada yang positif, ada yang negatifnya. Tuh, jadi gambaran dari surat Ar-Ra'd ayat 11 itu seperti itulah. Oke, lanjut. Ketentuan baik dan buruk Allah. Takdir yang tidak dapat dihindari. Warna kulit, kata Ustazah tadi kan, kebangsaan dan tempat kelahiran adalah takdir Allah yang sudah tetap dan tidak bisa diubah oleh manusia. Itu sudah pasti. Ustazah dilahirkan sama orang tua Ustazah. Orang tua Ustazah seorang guru. Ibu Ustazah ibu rumah tangga. Tidak bisa Ustazah minta, coba anak dilahirkan sama polisi. Tidak bisa. Coba anak dilahirkan sama bapak jaksa. Tidak bisa. Tidak bisa itu. Nah, itu namanya ketetapan takdir yang sudah Allah tentukan. Takdir dan perbuatan manusia, perbuatan baik dan buruk bukanlah takdir mutlak, tetapi manusia diberi kebebasan untuk memilih. Takdir baik dan takdir buruk kita itu bukan ketetapan dari Allah. Cuman pilihan hidup kita. Kita memilih mau yang baik atau mau yang buruk. Tidak menetapkan seorang untuk menjadi baik atau jahat, tetapi memberikan akal agar manusia dapat berpikir dan menentukan pilihannya. Karena Allah memberikan kita akal. Untuk apa? Untuk berpikir. Berpikir apa? Berpikir agar kita bisa mana yang terbaik untuk kita, mana yang tidak boleh atau buruk yang kita lakukan. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan, nak? Oke, lanjut. Kebebasan dalam memilih. Manusia bisa memilih untuk berbuat baik atau jahat. Orang yang berbuat jahat tidak bisa menyalahkan takdir.
Jadi kalau kita berbuat jahat, kita tidak bisa menyalahkan takdir. Ngapo anak dilahirkan dari orang tua yang tidak mampu kok, atau orang tua yang miskin. Akhirnya anak jadi kurang baik, jadi jahat. Kenapa? Karena orang tua anak miskin. Itu tidak boleh kita salahkan. Karena sudah manusia memiliki kehendak bebas. Kita yang memilih ya, walaupun orang tua kita orang miskin, tidak perlu kita harus berbuat jahat atau mencuri atau berbuat yang tidak baik. Itu bukan menjadi alasan untuk kita bisa berbuat baik atau berbuat buruk. Perbedaan nasib dalam kehidupan. Setiap manusia memiliki nasib yang berbeda. Seperti menjadi pejabat, guru, petani, atau buruh. Usaha dan doa berperan dalam menentukan hasil kehidupan manusia. Sementara hasilnya tetap diserahkan kepada Allah. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah? Tak ada yang ditanyakan? Kita ice breaking terlebih dahulu. Menjadi palu, jok jok jok, jok jok jok. Lima jari yang kiri jadi gergaji, rege 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 rege, jok jok jok, rege rege jok jok jok, rege rege. Oke, ulang lagi, sekali lagi. Jari yang kanan, bikin jari yang kiri, diganti-ganti, 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 diganti-ganti. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak, 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 ditembak-tembak. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak. Ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor. Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga, diganti-ganti, 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 diganti-ganti. Lima jari yang kanan, Lima jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga, diganti-ganti, 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 diganti-ganti. Lima jari yang kanan menjadi palu, jok jok jok, jok jok jok. Lima jari yang kiri jadi gergaji, rege 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 reg, rege dog, rege rege reg, dog dog dog, rege rege reg. Oke, masya Allah. Oke, lanjut ke penutupnya. Kali ini Ustazah menjelaskan sedikit tentang penutup kita kali ini, pembelajaran kita kali ini. Tapi sebelum menutup pelajaran, boleh anak Ustazah mengeluarkan dulu sedikit kertas atau buku. Kita catat sebentar, kita latihan sebentar tentang beberapa pertanyaan yang akan anak Ustazah jawab. Yaitu tentang apa yang dimaksud dengan qada dan qadar. Pertama, Jangan. Jangan mencuri pensil. nah, apa yang dimaksud dengan qada dan qadar? Yang kedua, apakah hubungan antara qada dan qadar tersebut? Oke, itu saja. Dibacakan nanti.
Boleh. Nomor 1, apa yang dimaksud qada dan qadar? Qada adalah ketetapan Allah yang tidak bisa diubah. Qadar adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan usaha manusia. Oh, jadi arti apa dari qada dan qadar itu? Kalau qada, Kalau qada ketetapan Allah yang tidak bisa diubah. ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Kalau qadar, Ketetapan Allah yang berhubungan dengan usaha manusia. nah, ketetapan Allah yang berhubungan dengan usaha manusia. Bagaimana teman-teman jawabannya? Benar, oke. A+ untuk Rekti. Apa hubungan qada dan qadar tersebut? Sebagian ulama berpendapat bahwa takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq, takdir yang masih melibatkan usaha manusia. Sedangkan takdir mubram, takdir yang sudah tidak bisa diusahakan manusia. Oke, itu teman kita menjawab bahwa hubungan antara qada dan qadar itu karena mempunyai dua takdir, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Betul jawabannya, kita kasih nilai A+ terhadap teman kita KN. Terima kasih. Oke. Lanjut kesimpulan kita, berarti konsep dari qada dan qadar mengajarkan kita untuk percaya dan akan ketetapan Allah. Jadi mempercayai dan meyakini bahwa ketetapan Allah itu ada. Jadi beriman kepada qada dan qadar. Terima kasih. Itu kesimpulan yang dapat kita pelajari hari ini. Refleksi sedikit, bagaimana kita belajar hari ini? Seru. Masya Allah. Senang? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ketua kelas boleh pimpin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Salam rezeki Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, man. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.